Sungai Amazon adalah sungai terbesar di dunia berdasarkan volume air yang dialirkan yang terletak di Amerika Selatan. Sungai Amazon juga merupakan sungai terpanjang kedua di dunia, setelah Sungai Nil. Sungai ini memiliki total aliran terbesar dari sungai manapun, bahkan lebih besar dari gabungan sungai Mississippi, Nil, dan Yangtze. Panjangnya mencapai 6.400 km, membentang dari pegunungan Andes di Peru hingga bermuara di Samudra Atlantik. Di sepanjang alirannya, membentang hutan hujan tropis yang luas, menjadi rumah bagi lebih dari 3 juta spesies flora dan fauna. Keanekaragaman hayati ini menjadikan Amazon sebagai pusat kehidupan alam liar yang menakjubkan, layaknya surga para hewan di bumi. Sungai Amazon memiliki sekitar 1.100 anak sungai. Sungai utama biasanya memiliki lebar 1-6 mil dan dapat dilalui oleh kapal uap samudra besar. Aliran Amazon merupakan sekitar 20% dari jumlah seluruh air tawar yang masuk ke laut di seluruh dunia. Amazon tidak hanya terkenal karena hutannya yang luas tetapi juga karena ekosistem uniknya, seperti Kepulauan Anavilhanas dan Mariua yang terbentuk di sepanjang Sungai Negro. Pulau-pulau sungai ini dikelilingi oleh hutan yang terendam air hingga 6 bulan dalam setahun, menciptakan ekosistem yang dinamis. Selama periode ini, tumbuhan dan hewan di Amazon harus beradaptasi. Beberapa pohon menggugurkan daunnya selama banjir untuk menghemat energi, sementara yang lain tetap melakukan fotosintesis meski terendam air. Hutan Amazon memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, berkisar antara 1.200 mm per tahun hingga 3.000 mm per tahun, dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius. Fakta bahwa garis khatulistiwa melewati hutan ini mempengaruhi panjang hari dengan 12 jam sinar matahari sepanjang tahun. Sungai Amazon mendapatkan suplai air dari pegunungan Andes. Air hujan di daerah aliran Sungai Amazon berasal dari kelembaban yang dibawa oleh angin ke arah barat dari Samudra Atlantik. Saat musim kemarau, es di Andes mulai mencair dan mengalir ke sungai utama. Saat musim hujan, curah hujan yang tinggi semakin meningkatkan volume air, menyebabkan banjir besar. Setiap tahun, sungai akan naik lebih dari 9 meter dan membanjiri hutan di sekitarnya. Sungai-sungai meluap, menenggelamkan banyak pulau, dan hanya menyisakan puncak-puncak pohon yang tampak di atas permukaan air. Meski demikian, flora dan fauna di Amazon telah beradaptasi dengan perubahan lingkungan ini. Lebar sungai Amazon bervariasi sesuai musim. Pada musim kemarau, lebarnya berkisar antara 3,2 hingga 9,6 km, tetapi selama musim hujan, lebarnya bisa mencapai 48 km. Bahkan, saat musim hujan lebat, sungai Amazon memiliki lebar 190 km hingga 210 km. Pada aliran puncaknya, kecepatan arus sungai dapat mencapai lebih dari 6,4 km per jam. Namun, di sisi lain ketika kekeringan ekstrim, maka akan terjadi penurunan drastis permukaan air sungai Amazon. Hewan-hewan di Amazon memiliki strategi bertahan hidup yang luar biasa. Ikan beriken, misalnya, mampu melompat keluar air untuk meraih biji yang jatuh dari pohon, membantu proses penyebaran tanaman. Sementara itu, beberapa spesies ikan, seperti arapaima dan belut listrik, telah berevolusi untuk mengambil oksigen langsung dari udara karena rendahnya kadar oksigen di air akibat pembusukan daun. Predator seperti belut listrik dan buaya kaiman besar menunjukkan adaptasi unik mereka terhadap lingkungan ekstrim ini, meskipun rendahnya kadar oksigen dalam air menjadi tantangan besar. Adaptasi ini adalah hasil dari jutaan tahun evolusi dan sangat penting untuk kelangsungan hidup spesies. Selain itu, Amazon adalah rumah bagi berbagai macam hewan unik dan bahkan mengerikan. Ular anaconda hijau dapat mencapai panjang 9 meter, dan ikan arapaima beratnya bisa mencapai 200 kg.
Hewan-hewan karismatik seperti kapibara dan berang-berang raksasa juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang unik. Jutaan tahun lalu, Amazon menjadi rumah bagi spesies raksasa yang kini telah punah. Stupendemis, kura-kura raksasa dengan panjang cangkang hingga 3,3 meter, hidup di perairan Amazon kuno. Titanoboa, ular terbesar yang pernah ada, mencapai panjang 13 meter dan mendominasi rantai makanan pada masanya juga pernah hidup di sungai Amazon. Selain itu, buaya raksasa seperti Purosaurus menjadi predator utama di zaman Miocene. Memangsa mamalia besar dengan kekuatan gigitan yang luar biasa juga diperkirakan sebagai penghuni sungai Amazon kuno. Fosil lumba-lumba raksasa juga ditemukan di Amazon, memberikan petunjuk penting tentang evolusi lumba-lumba air tawar. Penemuan ini mengungkapkan keberadaan hewan purba yang hidup di wilayah tersebut. Fenomena gigantisme atau ukuran tubuh yang sangat besar pada hewan-hewan di Amazon terjadi karena beberapa faktor lingkungan dan evolusi yang saling terkait. Hutan Amazon memiliki iklim tropis yang hangat dan lembab sepanjang tahun, dengan kelimpahan sumber makanan yang mendukung pertumbuhan optimal. Kondisi ini memungkinkan hewan untuk mengembangkan ukuran tubuh yang lebih besar, karena metabolisme mereka dapat bekerja secara efisien dan terus-menerus tanpa kendala musiman yang signifikan. Ketersediaan oksigen yang tinggi di Amazon juga berperan penting dalam mendukung gigantisme. Pada masa lampau, khususnya periode karbon, kadar oksigen di atmosfer bumi lebih tinggi dari sekarang, yang memungkinkan arthropoda dan serangga mencapai ukuran yang jauh lebih besar. Meskipun kadar oksigen saat ini lebih rendah, Amazon tetap memiliki kondisi yang mendukung pertumbuhan hewan berukuran besar karena kanopi hutan yang rapat menghasilkan mikroklima dengan kelembaban dan kadar oksigen yang optimal. Faktor lain yang mendorong gigantisme adalah kompetisi dan strategi bertahan hidup. Ukuran tubuh yang besar memberikan keuntungan dalam persaingan memperebutkan sumber daya, pertahanan dari predator, dan kemampuan untuk mengakses makanan yang lebih beragam. Sebagai contoh, anaconda hijau yang dapat mencapai panjang lebih dari 8 meter mampu memangsa hewan-hewan yang lebih besar. Isolasi geografis Amazon juga memungkinkan spesies-spesies ini untuk berevolusi secara independen dan mengembangkan karakteristik unik seperti ukuran tubuh yang ekstrim tanpa banyak gangguan dari luar.